Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Min 2 Jepara. Jumpa lagi dengan Jejak Maodah. Ikuti terus Jejak Maodah ya, agar tidak ketinggalan informasi penjelasan materi atau pendalaman materi pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelumnya kalian buka modulnya di halaman 9 ya. Di sana sudah tertera apa saja materi inti yang ada di subtema 1. Mari kita lanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Selanjutnya, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberikan makan hewan peliharaan? Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Selanjutnya,
pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. 2. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. 3. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Selanjutnya, mempraktikkan wawancara sederhana. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ayo, lakukan praktik wawancara dengan salah seorang narasumber berkaitan dengan hewan peliharaan. Siapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita perhatikan modul kalian di halaman 10. Di sana terdapat gambar diagram yang menyebutkan ada pewawancara, ada narasumber, ada kalimat sapaan, kalimat pembuka, dan tema wawancara. Nah, di sini Tony adalah sebagai pewawancara. Kemudian, sebagai narasumbernya adalah Pak Janu. Kemudian, untuk mengawali wawancaranya, Tony menggunakan kalimat sapaan, yaitu "Selamat pagi, Pak." Nah, di sini bisa juga menggunakan kalimat sapaan "Assalamualaikum Pak Janu." Nah, seperti itu boleh ya. Kemudian Pak Janu menjawab, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Nak?" Nah, kemudian Tony memulai wawancaranya dengan kalimat pembuka, yaitu "Bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar?" Ya, itu adalah kalimat pembuka. Kemudian kalimat pembuka juga boleh memperkenalkan diri, ya, tujuan kalian apa, nah itu bisa. Kemudian Pak Janu menjawab, "Tentu saja, dengan senang hati, Nak." Nah, kemudian Tony sudah memasuki menyatakan tentang tujuannya, yaitu tema wawancaranya itu apa, yaitu yang diajukan ya, "Saya ingin bertanya seputar peternakan di tempat Bapak." Nah, ini adalah tema wawancara sudah disampaikan kepada Pak Janu atau kepada narasumber. Kemudian perhatikan isi wawancara antara Tony dan Pak Janu. Ya, Tony selanjutnya bertanya, "Di peternakan ini berapa jumlah sapi yang diternak, Pak?" Pak Janu menjawab, "Jumlahnya kira-kira 20 ekor, Nak Tony." Kemudian Tony bertanya lagi, "Lalu bagaimana cara Bapak merawat sapi-sapi itu agar tetap sehat dan terlihat gemuk seperti itu?" Nah, ini ada kata tanya bagaimana ya. Bagaimana berarti menanyakan tentang cara. Nah, Pak Janu menjawab, "Caranya tidak terlalu sulit, Nak. Bapak memberi makan sapi-sapi secara teratur sebanyak 2 kali sehari. Makanan sapi-sapi ini dicampur vitamin untuk hewan. Selain itu, kami juga selalu menjaga kebersihan sapi dan kandangnya dengan membersihkannya 1 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, sapi-sapi di sini terlihat sehat dan gemuk." "Oh, begitu ya, Pak. Penjelasan Bapak sangat bermanfaat bagi saya. Sekarang saya mengerti tata cara merawat sapi di peternakan."
Nah, kemudian Pak Janu menjawab, iya Pak Tony, Bapak juga senang bisa membantu. Nah, selanjutnya sebagai kalimat penutup ya, karena dianggap wawancaranya sudah cukup, maka wawancara bisa ditutup dengan, kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya pamit dulu. Selamat siang Pak Janu. Nah, kalimat penutup bisa diakhiri dengan ucapan terima kasih dan pamitan dengan cara yang sopan ya. Kemudian Pak Janu menjawab, selamat siang, hati-hati di jalan ya Nak. Nah, kemudian Tony menjawab, baik Pak. Nah, di sini untuk kalimat penutup juga bisa dengan ucapan salam ya. Kalau tadi di awal diawali dengan Assalamualaikum, di akhir wawancara juga dengan kata salam, yaitu wassalamualaikum Pak, wassalamualaikum Pak Tony gitu ya.